Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Julfi dari kelas 1195. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan dan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Mekanisme pernapasan. Bernapas adalah pengambilan udara pernapasan dari udara bebas untuk masuk ke dalam paru-paru dan pengeluaran gas sisa dari paru-paru ke udara bebas. Pengambilan udara pernapasan disebut inspirasi, sedangkan pengeluaran gas sisa disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi terjadi secara bergantian. Dalam waktu 1 menit, kita mampu melakukan 15 hingga 18 kali inspirasi dan ekspirasi. Berdasarkan otot yang berperan aktif, pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada. Proses inspirasi pada pernapasan dada bisa dilihat pada gambar. Apabila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang rusuk terangkat menyebabkan volume rongga dada bertambah besar. Bertambahnya volume rongga dada menyebabkan tekanan rongga dada menjadi turun sehingga tekanan rongga dada menjadi lebih kecil dari tekanan udara rongga paru-paru. Kondisi seperti ini akan mendorong paru-paru menjadi mengembang sehingga volumenya menjadi lebih besar dan tekanannya lebih kecil dari tekanan udara bebas. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran udara dari udara luar ke dalam rongga paru-paru melalui rongga hidung, batang, tenggorok, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Proses ekspirasi pada pernapasan dada bisa juga dilihat pada gambar. Apabila otot antar tulang rusuk dalam berkontraksi, maka tulang rusuk akan kembali ke posisi semula, menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanannya naik. Tekanan ini akan mendesak dinding paru-paru sehingga rongga paru-paru ikut mengecil dan tekanan udara dalam rongga paru-paru naik. Keadaan ini menyebabkan udara di dalam rongga paru-paru terdorong keluar. Pernapasan perut. Proses inspirasi pada pernapasan perut seperti pada gambar. Apabila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma akan mendatar. Posisi ini menyebabkan volume rongga dada bertambah besar dan tekanan udaranya menjadi turun. Penurunan tekanan udara pada rongga dada menyebabkan paru-paru menjadi mengembang sehingga tekanan udara pada paru-paru menjadi turun. Hal ini menyebabkan tekanan paru-paru lebih kecil dari tekanan udara luar. Keadaan ini menyebabkan terjadinya aliran udara dari udara luar ke dalam rongga paru-paru. Proses ekspirasi pada pernapasan perut juga ada di layar. Apabila otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, maka isi rongga perut akan terdesak ke arah diafragma, sehingga posisi diafragma akan cekung ke arah rongga dada. Keadaan ini menyebabkan volume rongga dada mengecil dan tekanan udaranya menjadi naik. Kenaikan tekanan udara pada rongga dada menyebabkan paru-paru mengempis sehingga tekanan udara pada paru-paru menjadi naik. Hal ini menyebabkan tekanan paru-paru lebih besar dari tekanan udara luar. Keadaan ini menyebabkan udara di dalam rongga paru-paru akan terdorong keluar. Selanjutnya kita bahas tentang pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dalam keadaan biasa, umumnya sehari semalam kita memerlukan 30 liter oksigen. Kebutuhan oksigen ini akan meningkat apabila aktivitas tubuh juga meningkat. Oksigen akan menembus selaput alveolus, kemudian akan diangkut menuju jaringan tubuh. 97% masuk ke dalam darah dan diangkut oleh hemoglobin. Sedangkan 3% lagi akan larut dan diangkut oleh plasma darah. Darah manusia normal sekitar 5 liter. Dalam sekali beredar, setiap 100 cc darah mampu mengangkut 7 cc oksigen yang dimanfaatkan oleh jaringan. Maka setiap 1 kali beredar, seluruh darah dalam tubuh manusia mampu menyampaikan oksigen ke jaringan sebanyak 350 cc. Nah, gambar tersebut adalah mekanisme pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dalam aktivitas biasa, tubuh manusia mampu menghasilkan 200 cc karbon dioksida, sedangkan setiap 1 liter darah hanya mampu melarutkan 4,5 cc karbon dioksida di dalam darah. Karbon dioksida akan diangkut ke paru-paru dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama,
Sekitar 60-70% karbon dioksida akan diangkut dalam bentuk HCO3 oleh plasma darah. Yang kedua, lebih kurang 25% karbon dioksida akan diikat oleh gugus asam amino dari Hb membentuk karbaminohemoglobin. Yang ketiga, 6-10% karbon dioksida diangkut oleh plasma darah dalam bentuk senyawa asam karbonat. Peredaran oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh terbagi menjadi dua. Yang pertama, A. Pernapasan luar atau eksternal. Pernapasan luar merupakan pertukaran gas di dalam paru-paru. Oleh karena itu, berlangsung difusi gas dari luar masuk ke dalam aliran darah. Dengan kata lain, pernapasan luar merupakan pertukaran gas O2 dan CO2 antara alveoli paru-paru dengan kapiler darah sekitar alveoli. Yang kedua, pernapasan dalam atau internal. Pada pernapasan dalam, pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Darah masuk ke dalam jaringan tubuh. Oksigen meninggalkan hemoglobin dan berdifusi masuk ke dalam cairan jaringan tubuh. Reaksinya adalah Hb02 menjadi Hb plus 02. Nah, itulah dia penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang mekanisme pernapasan dan pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.